Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk menentukan kecepatan gelombang seismik pada batuan, sehingga dapat direpresentasikan batuan mana yang sekiranya mencerminkan kecepatan pada gelombang seismik tersebut. Langkah kerja yang dilakukan pada praktikum kali ini adalah, yang pertama adalah kami praktikan diminta untuk membentuk kelompok. Jadi setiap praktikan yang ada berkisar sekitar 5-6 orang. Kemudian kelompok kami itu diminta untuk memilih 3 contoh batuan yang berbeda jenisnya. Lalu praktikan melakukan pengukuran terhadap panjang dan juga diameter dari masing-masing contoh batuan tersebut menggunakan jangka sorong. Dan praktikan juga kami menimbang massa contoh batuan tersebut sebanyak 3 kali. Dan berdasarkan nilai volume dan massa contoh batuan, kami diminta untuk menentukan rapat massa dari setiap contoh batuan tersebut. Dan pengukuran diameter maupun massa tadi dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu ada pengukuran kecepatan gelombang seismik dengan peralatan sonic viewer dilakukan di bawah bimbingan asisten yang ada di dalam laboratorium, dan termasuk pengoperasian alat dan juga perangkat lunak yang digunakan itu di bawah bimbingan asisten. Pengolahan data pada praktikum kali ini akan dijelaskan melalui flowchart yang telah saya buat. Yang pertama itu ada mulai, yaitu mulai menginput data atau mulai mengolah data yang ada pada praktikum ini. Lalu ada input data, yaitu datanya berupa diameter, tinggi, dan juga massa dalam satuan milimeter. Lalu kita mengkonvensi satuan tersebut, yaitu mengubah satuan diameter, tinggi, dan massa dari milimeter ke sentimeter. Lalu dihitung rata-ratanya dengan fungsi average yang ada pada Excel, lalu kemudian dihitung ralat datanya menggunakan fungsi XTDF yang ada pada Excel, kemudian hitung volume dari setiap contoh batuannya. Setelah volume dihitung, kemudian hitung densitasnya, kemudian setelah densitas dihitung dapat menentukan TP dan TS-nya, yaitu menentukan titik gelombang dari hasil pengukuran menggunakan alat sonic viewer. Lalu kemudian setelah ditentukan TP dan TS-nya dapat dihitung modulus geser, modulus bulk, konstanta Lem, modulus Young, dan Poisson ratio, yang kemudian data tersebut selesai diolah. Dan setelah data tersebut selesai diolah, didapatkanlah Poisson ratio yang dapat mencerminkan batuan mana saja yang sekiranya cocok atau yang merepresentasikan dari Poisson ratio tersebut. Interpretasi yang didapat yaitu berupa data yang sudah diolah tadi itu mencakup parameter fisik dan mekanik dari 3 jenis sampel batuan, yaitu batuan I9 berupa batuan beku, dan juga I6 juga batuan beku, dan I7 itu merupakan batu pasir atau sandstone. Analisis ini itu berdasarkan densitas, kecepatan gelombang seismik yaitu Vp dan Vs-nya, serta parameter elastisitas seperti modulus geser, modulus bulk, modulus Young, dan juga Poisson ratio. Dan untuk sampel I9 sendiri itu memiliki densitas sekitar 3,41 gram per cm kubik dengan kecepatan gelombang P sebesar 4.596,81 meter per second. Serta kecepatan gelombang S-nya itu sebesar 1.978,38 meter per second. Modulus geser atau modulus bulk masing-masing adalah 13,35 kali 10 pangkat 10 PA dan 54,27 kali 10 pangkat 10 PA. Sementara nilai Poisson ratio-nya itu sebesar 0,386, menunjukkan bahwa batu ini memiliki karakteristik yang kurang elastis. Dan berdasarkan referensi dari Sheriff and Gelder tahun 1995 mencatat bahwa densitas yang memiliki rentang sekitar 2,9 sampai 3,5 gram per cm kubik adalah basalt. Sehingga kemungkinan bahwa sampel I9 merupakan basalt. Dan juga ada sampel I6 yang memiliki densitas sekitar 3,07 gram per cm kubik dan kecepatan gelombang P atau VP 5.507,33 meter per second dan VS sebesar 2.761,25 meter per second. Dan parameter ini tuh menunjukkan bahwa batuan tersebut itu memiliki sifat elastis yang jauh lebih baik dibandingkan sampel sebelumnya, yaitu sampel I9. Dan berdasarkan Christensen dan Monet tahun 1995, nilai densitas dan kecepatan ini cocok dengan karakteristik batuan granit atau diorit. Jadi dapat kemungkinan besar ialah granit atau diorit. 2,47 dengan VP sebesar 1520,0 99,19 meter per second. Tersebut tuh menunjukkan bahwa batuan ini tuh memiliki tingkat porositas yang tinggi. Dan berdasarkan referensi Sohen tahun 2015, batu pasir ini memiliki densitas sebesar 2,2 sampai 2,6 gram per cm kubik. Nilai Poisson yang rendah juga sebesar 0,119 mencerminkan karakteristik porositas tinggi yang khas dari batu pasir. Oleh karena itu, sampel ini dapat diklasifikasikan sebagai batu pasir. Kesimpulan yang didapat dari praktikum kali ini adalah yaitu bahwa sampel I9 merupakan basalt berdasarkan densitas yang tinggi, kecepatan seismik yang tinggi, dan Poisson ratio yang mendekati 0,4. Dan juga sampel I6 itu adalah diorit dengan kecepatan seismik yang lebih tinggi dan elastis dibandingkan atau lebih baik daripada basalt atau sampel I9 tadi. Dan yang ketiga adalah sampel I7 adalah batu pasir atau sandstone yang ditunjukkan oleh densitas yang rendah, kecepatan gelombang yang rendah,